Sedurung di diamaturan antri, negara yang di diamaturan sebab bagi Om Swastiastu. Suksema duaning rainane makin kerespadi nih. Mandur kadi ugar-ugar sane sampun kesurat ring tade didi peraturan gubernur duweni rainane makin ten sepatutnya nganggen basa itu bahasa Bali duweni. Kalian ring asap-asapan ngaten yang bes banget tanggati alik-alik ini masih tadi karena nggak kepeken lagi ngajang ring dane makal desa Jinang Dalam sambil banget kesukaan juga dane klien adat desa adat Alam Sari dane ketua LPD dan itu taler saking BPD kan? BPD saking oke, Pak Komite kita taler penglingsir di tiang ring sejebak kecamatan Buleleng dan jero Pak Korwil sampun Persidu Ledang Rau kita taler Ibu pinaku pengawas pendamping sekolah jadi sarang sami para angge kepala sekolah ring sejeroning gugus 9 kecamatan Buleleng jangkep nih jangkep ternyata izin Iderane sareng sami para guru lan tenaga kependidikan ring sejeroning SD 5 Jinang Dalam utawi api 5G alit-alit sareng sami ring sewengkon SD 5 Jinang Dalam sane banget terus sihir Bapak. Kunapi gadre lelit? Kan ternyata mesau kan. Apa kabar anak-anak? Niki ampun salah satu kelemahan kita jadinya. Kunapi gadre menep. Apa kabar? Baik. Nah wagah ngantuk linggih menetes pan. Berayang kamu niki demun bahasa Balinya ya dia terusang niki cara nak mesadok dari nang ini cara nak mesadok dan mau pesewakan ada semua margin niki. Baik Bapak Ibu yang terhormat, anak-anak sekalian, kami sampaikan permakluman bahwa hari ini sebenarnya Pak Anies ingin sekali hadir pada kesempatan yang berbahagia itu. Untuk itu sesuai dengan disposisi kemarin malam nih, kemarin malam jam 10 nih yang hanya ke SD Lapuniksa. Nah, tadi setelah apel, dia ke SD Lapuniksa koordinasi, mengingat besok hari ini mendadak juga surat kawan dari Kementerian Direktorat SD terkait dengan evaluasi SPND. Jadi besok ada teman-teman dari Direktorat kurang lebih 2 orang akan hadir di SD Lapuniksa. Itu yang koordinasi ke sana. Setelah selesai koordinasi kurang lebih sejam kurang 45 menit balik ke kantor lagi untuk mempersiapkan pekerjaan yang berikutnya karena jam 1 juga akan ada rapat lagi. Ternyata setelah saya lihat WA ada disposisi ya, tapi tidak apa, itu adalah tugas. Mohon maaf yang terlambat kurang lebih dari agenda jam 8 yang terlambatnya setelah yang ukur tadi 1 jam 9 menit ya. Karena yang berangkatnya jam 9 kurang 10 menit ya. Jadi karena situasi di jalan Banyuning dan sekitarnya ini cukup kredit seperti ini sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu. Baik, yang pertama yang saya sampaikan adalah apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh eksponen pendidikan di Desa Jinang Dalam. Luar biasa, tadi yang simak dari Pak Mekel, visi pendidikannya juga cukup luar biasa. Jadi saya tangkap gitu, walaupun sekilas saya tangkap secara inti beliau sangat mendukung
proses pendidikan di Desa Jineng Dalem, baik itu di semua SD yang ada di Desa Jineng Dalem. Luar biasa, boleh kasih tepuk tangan untuk Pak. Kemudian juga dari LPD, saya dengar laporan dari Bu Kepala Sekolah, supporting sistemnya termasuk mungkin support pembiayaan untuk kegiatan ini luar biasa. Masih juga dari Kelurahan Desa, dan tepuk tangan. Nah, ini menandakan bahwasannya sinergi di Jineng Dalem umumnya ya, bukan hanya SD 5 saja. Teman-teman juga di SD-SD seputaran Jineng Dalem begitu antusiasnya supporting sistem kolaborasi dari para pemimpin kita di desa yang notabene memiliki tanggung jawab moral juga untuk pendidikan sudah begitu tinggi. Mari kita dukung di internal kita untuk merapatkan barisan. Bapak Ibu, tentunya salah satu momentum di SD 5 Jineng Dalem 5G bahwasannya perayaan 44 tahun ulang tahun SD 5 Jineng Dalem itu tidak hanya cukup pada seremonial saja. Jadi sudah dibuka keran tadi untuk komunikasi, koordinasi, dukungan moral, bahkan dukungan finansial. Karena kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan itu adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Mohon izin Bapak Ibu, tanpa maksud menggurui, bahwa segenap lapisan masyarakat, segenap hierarki pemerintah, baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, sampai dengan pemerintah desa, baik itu adat maupun dinas, bertanggung jawab penuh terhadap pendidikan itu sendiri. Tentunya mohon izin, kalau kami di pendidikan sendiri Bapak Ibu, kami rasa kirangan cokor lantangan ini. Nanti yang contohkan saja, yang selaku PNS yang diberikan kewenangan untuk jabatan kepala seksi ini, satu hari ini aja sudah ada 5 agenda. Jadi setelah ini kami harus ke sini, bukan mengeluh Bapak Ibu, tapi itulah kondisi kami, sehingga dukungan dari Bapak Ibu para pemimpin, termasuk mohon izin jangan lupa menyapa Bapak Ibu orang tua wali yang mungkin berkenan hadir, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu. Ini berkenan hadir pada kesempatan ini. Mari kita bersama-sama berkolaborasi, bahwasannya seperti apa yang saya sampaikan tadi, pendidikan itu mereka di sekolah hanya dapat 35 menit kali 8. Hanya sekian waktu mereka di sekolah. Sisanya ada di mana? Ada di masyarakat, ada di orang tua, ada di masyarakat. Jika nanti ternyata apa yang ditanamkan teman-teman kami di satuan pendidikan tidak didukung oleh orang tua, maka apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan kami itu seolah-olah tidak ada artinya. Kami pahami Bapak Ibu guru di sini sudah maksimal melakukan apa yang harus mereka lakukan, tetapi pekerjaan seorang guru itu ibarat mutiara Bapak Ibu. Banyak yang menginginkan, banyak juga yang membenci. Yang contoh, ketika anak-anak mungkin belum lancar membaca, pasti pertanyaannya, guru ini apa gaene? Sekarang kalau kita balik, aneh ngomong tuh bertahan dari guru. Nah, ini akan menjadi perdebatan panjang. Satu bukti Bapak Ibu, ketika zaman Covid kurang lebih 2 tahun itu, betapa terpuruknya pendidikan kita karena apa? Mereka tidak ada kesempatan karena keadaan peraturan dan perundang-undangan untuk berproses belajar dengan gurunya di sekolah. Justru banyak di rumah. Yang terjadi apa? Satu orang tua mengurus satu orang anaknya, stresnya luar biasa. Apalagi satu orang guru mengurus 28 anak yang memiliki karakter, kemampuan, kompetensi belajar yang berbeda-beda. Nah, untuk itu Bapak Ibu,
tanpa supporting Bapak Ibu, para pemimpin, penguasa wilayah, para orang tua, maka apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman kami di satuan pendidikan seperti tidak ada arti. Contoh Bapak Ibu, misalnya mohon izin Bapak Ibu orang tua, mumpung kita ketemu, anak Bapak Ibu mungkin mengalami keterlambatan membaca, gitu. Mari kita diskusikan ke sekolah, apa metode yang diberikan oleh Ibu refleksikan lagi di rumah, diulang lagi di rumah Bapak Ibu. Karena ada prinsip bahwa belajar itu harus konsisten, tidak perlu lama, tapi harus konsisten. Nah, jika ternyata di sekolah sudah dilakukan pendekatan metode belajar, di rumah tidak dilakukan, maka sekian jam itu mereka akan tidak terlatih konsisten otak dan skema-skema belajar mereka. Nih Bapak Ibu nih. Jadi ini adalah momentum yang luar biasa. Bukan hanya sekedar seremonial. Mari kita berbagi kolaborasi bahwasanya pendidikan adalah milik kita bersama seperti apa yang disampaikan oleh Pak Mekel tadi. Goalnya adalah generasi emas 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, bonus demografi. Kemudian berikutnya adalah yang mengutip pernyataannya Pak Gubernur, karena tampaknya di antara kita kerama Bali niki nyoman dan ketut niki sampun sayang ical gitu.